Halo, saya Farel dan di sini saya akan membahas sejarah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Bayangkan apabila tidak ada komunikasi, bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya bagaimana sih komunikasi itu bisa ada? Mari kita bahas. Komunikasi adalah inti kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat disebutkan sejarah komunikasi sama dengan sejarah peradaban manusia. Era komunikasi sendiri terbagi menjadi 4 era menurut Everett M. Rogers, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan dimulai pada 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah liat atau bisa disebut dengan piktograf atau huruf paku. Selanjutnya, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Lalu, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir mulai menulis dengan hieroglif dan bangsa Cina menemukan kertas tinta dan alat cetak pres sederhana berbahan kayu. Era komunikasi cetak dimulai ketika Gutenberg menemukan alat mesin cetak hand press yang berbahan metal di tahun 1456. Lalu di tahun 1833 terdapat penerbitan penny press atau bisa disebut dengan The New York Sun yang pertama, dan pada tahun 1839, Dick Ware menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Era telekomunikasi dimulai pada 1844 saat Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf. Lalu di 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon. Di 1895 terdapat penemuan film Lumiere bersaudara. 1895 Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. 1912, Lee De Forest menemukan vacuum tube. Siaran radio pertama oleh KDKA pada tahun 1920 di Pittsburgh, USA. RCA mendemonstrasikan TV di USA dan penyiaran TV komersial pertama pada 1941. Era komunikasi interaktif diawali pada tahun 1946, yaitu penemuan cikal bakal komputer yang bernama ENIAC di USA. Lalu komputer berkembang semakin ramping dari sebelumnya dan dilanjutkan penemuan personal komputer atau biasa disebut dengan PC pada tahun 1975 dan penemuan World Wide Web pada tahun 1990 yang hingga saat ini masih kita gunakan dan mempercepat perubahan di bidang media. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi ada 4 periode, yaitu tradisi retorika, periode pertumbuhan tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua, periode konsolidasi Perang Dunia Kedua sampai 1960-an, dan teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Tradisi retorika. Retorika atau retorik dalam bahasa Inggris bersumber dari perkataan Latin yaitu retorik yang berarti ilmu bicara. Model ini bersifat persuasif atau memengaruhi. Persuasif bisa berhasil apabila mencakupi 3 hal, yaitu ethos, pathos, dan logos. Bentuk komunikasi paling klasik yaitu model Aristoteles. Periode pertumbuhan. Menurut Webber Peirce, perkembangan ini merupakan perkembangan yang revolusioner. Kebanyakan disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti telepon, radio, dan televisi. Periode konsolidasi. Pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu, pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu, mulai terjadi. Tokoh-tokoh di periode konsolidasi antara lain Harold Laswell sebagai ahli ilmu politik, Paul F. Lazarsfeld sebagai ahli sosiologi, Kurt Lewin dan Carl Hovland sebagai ahli psikologi sosial, Claude Shannon and Norbert sebagai insinyur komunikasi, dan Wilbur Scrum sebagai the founding father. Dan yang terakhir, teknologi komunikasi. Pada masa sekarang disebut dengan zaman teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor kemajuan teknologi, berkembangnya industri media, dan berkembangnya perekonomian di berbagai negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.